Selamat malam pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa seluruh terdakwa sudah membacakan pledoi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kelima terdakwa tampaknya sudah memanfaatkan waktunya semaksimal yang mereka bisa untuk membela dirinya di pengadilan secara sah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi tampaknya ada yang menarik dalam nota pembelaan atau pledoi dari masing-masing terdakwa. Ada perbedaan dari apa yang mereka katakan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Contohnya mungkin kita ambil saja ketika Eliezer semalam tepatnya membacakan nota pembelaan atau pledoi. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa dibohongi, diperalat, bahkan juga disia-siakan oleh atasannya sendiri yakni adalah Ferdy Sambo. Tapi seakan bertolak belakang, Sambo justru mengatakan dalam pledoi 2 hari yang lalu bahwa dirinya lagi-lagi tidak menyuruh Eliezer untuk membunuh Joshua, melainkan adalah hanya menghajar. Ini akan saya bahas di dalam 2 sisi malam hari ini. Sekiranya setelah pembelaan Sambo, bagaimana nasib Eliezer? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck, can't stop. Ini menjadi semacam adu pembelaan dari masing-masing terdakwa dalam pembunuhan terhadap Joshua pemirsa. Sambo dengan gayanya, dengan bahasa puitisnya, sementara Eliezer dengan tulisan tangannya sedikit bergetar ketika dia membalik pledoi yang ia tulis sendiri pemirsa. Dan langsung saja itu akan saya tanyakan kepada narasumber saya yang hadir di studio 2 sisi malam hari ini. Di sebelah kiri saya sudah ada Bang Bernard Pasaribu, pengacara dari Eliezer. Selamat malam Bang. Selamat malam Mbak Caca. Dan di ujung sana ada Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana kita. Selamat malam Prof. Malam Mbak. Di sebelah kanan saya ini pasti ya orang sudah tahu ya Bang Rasa Malari Tonang. Selamat malam, kuasa hukum dari keluarga Ferdy Sambo. Dan saya juga masih menunggu di sini kuasa hukum dari Ricky Rizal, Bang Erman Umar. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin ke Bang Bernard terlebih dahulu. Bang, banyak sekali ya mesti kita bahas dalam pledoi yang dibacakan oleh Eliezer tepatnya. Tapi saya penasaran, sebelum ia menulis dengan tulisan tangan pledoi, sebenarnya bagaimana sih apa yang dikatakan oleh kuasa hukum? Karena banyak sekali dia merasa dibohongi, disia-siakan, seperti apa? Ya, bisa kita lihat ya Mbak Caca, seperti yang kita bersama kemarin kita lihat pembacaan pledoi Richard pribadi, begitu besar rasa kekecewaannya, hancur perasaan Richard Eliezer ini. Dia menulis sendiri di rutan, menulis tulisan tangan. Itu aja kita bisa lihat judulnya yang dia buat itu, apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara. Di situ kita bisa lihat begitu kecewanya dia, begitu hancurnya dia. Dan itu juga baru kita dengar kemarin pada saat persidangan.
Jadi kita sampaikan sebelumnya itu, Richard kamu tulis aja apa yang kamu rasakan, kemudian kamu bacakan itu sebagai nota pembelaan secara pribadi. Nah, poin-poin yang bisa kami tangkap itu di persidangan kemarin ya. Contohnya dia menyampaikan permintaan maaf kepada orang tuanya, kemudian kepada keluarga almarhum, kemudian juga kepada instansi-instansi, kepada tunangannya, yaitu poin pertama masalah permintaan maaf dan juga ada penyesalan di situ. Kemudian kalau kita lihat juga yang terpenting memang terkait dengan kekecewaan dia terhadap tuntutan. Tuntutan 12 tahun yang dia rasakan itu mengecewakan untuk dia. Jadi kalau kita lihat ini di pledoi itu dia hanya tinggal menyerahkan hidup dia ini ke Tuhan dan juga ke majelis hakim. Begitu, Mbak Caca. Kalau untuk statement yang diperalat, disia-siakan oleh Sambo itu sebenarnya apa sih penjelasannya? Diperalat seperti apa maksudnya? Dibohongi seperti apa? Jadi gini Mbak Caca, kita kan melihat dia sebagai justice kolaborator, kemudian juga berkata jujur, membuka semua ini terang benderang. Dia merasa kecewa Mbak Caca pada saat mendengar atau mengetahui bahwa tuntutannya itu 12 tahun, begitu Mbak Caca. Oke. Tampaknya narasumber saya sudah hadir di sini, Bang Erman Umar, pengacara dari Ricky Rizal. Bang, boleh masuk ke studio DUCC? Selamat datang, selamat malam. Ya, oke. Baik, sekarang saya ke Bang Rasa Mala. Bang, pasti klien Anda menonton ketika semalam Eliezer membacakan pledoi. Apa tanggapan klien Anda? Statement dari Eliezer dibohongi, disia-siakan, diperalat oleh Pak Sambo. Ya, pertama gini, Caca, saya nggak bisa pastikan ini Pak Sambo nonton atau tidak karena dia di dalam tahanan kan ya. Tetapi dari apa yang kita saksikan di pledoi yang disampaikan oleh Richard, saya pikir itu haknya Richard. Dia sebagai terdakwa, dia punya hak untuk menyampaikan pembelaannya dari perspektif dia juga secara pribadi ya, tentu juga dari perspektif penasihat hukumnya. Gitu. Substansi apa yang bisa digunakan sebagai pembelaan itu sepenuhnya adalah kewenangan dari PH dan Richard sendiri gitu ya. Saya tidak mengomentari terkait hal tersebut. Tetapi terkait dengan fakta persidangan, ini juga disampaikan pada pembelaan yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo. Di situ disebutkan bagaimana fakta-fakta soal penembakan itu. Betul sudah ada peristiwa penembakan, ada korban Joshua Huta Barat betul. Timbulnya peristiwa ini, bagaimana rangkaian peristiwa ini dan sebab sehingga timbul kejadian itu yang sudah dielaborasi pada persidangan kita dengan berbagai bukti yang disajikan baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh kami sebagai penasihat hukum. Peristiwa ini tidak bisa dipisahkan dari peristiwa tanggal 7, kemudian kejadian penembakan di tanggal 8. Pak Sambo dalam pembelaannya sudah menyampaikan betapa beliau sangat emosional ketika terjadi peristiwa itu. Beliau meminta maaf dan begitu menyampaikan penyesalannya atas peristiwa itu. Kalaupun ini sudah disampaikan beberapa kali di persidangan juga, waktu Pak Ferdi Sambo diperiksa, juga dalam kemarin pembelaan. Kalaupun kemudian permintaan atau perintah yang disampaikan hajar cat, diinterpretasikan bahwa itu adalah permintaan dalam hubungan untuk menembak, kalaupun seandainya itu diinterpretasikan, Pak Sambo sudah menyampaikan bahwa beliau secara pribadi siap bertanggung jawab. Itu sudah disampaikan. Dari sisi kami, penasihat hukum punya perspektif yang agak berbeda dengan jaksa penuntut umum. Karena orientasi kami, cara melihat kami bukan hanya soal fakta, tapi berpedoman pada hukum. Apa itu hukumnya? Karena yang dikonstruksikan dalam proses pemeriksaan ini adalah 340, Junto 55 ayat 1 ke 1, kaitan perbuatan bersama-sama, maka unsur-unsur itu harus dibuktikan. Satu, ada perencanaan, kedua, betul-betul konstruksinya adalah bersama-sama. Yang menurut hemat kami berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang disajikan, unsur berencana menurut kami tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Demikian pula konstruksi bersama-sama tidak bisa dibuktikan dalam kaitan posisi masing-masing, peran masing-masing pelaku yang didakwa dalam perkara ini. Kalau Pak Sambo dianggap menggerakkan, dia menggerakkan Richard sehingga Richard melakukan penembakan, maka konstruksinya harus menggunakan 55 ayat 1 kedua. Which is itu tidak dimasukkan di dalam surat dakwaan. Itu problem hukum. Mungkin masyarakat awam tidak memahami itu. Tetapi dari sisi persidangan,
tidak mungkin orang kemudian bisa dipidana kalau dia tidak bersandar pada pasal yang dimasukkan di dalam dakwaan. Itu akan jadi isu hukum yang sangat esensial, sangat substansial begitu. Jadi itu kalau dari sisi perspektif. Mbak Caca, mungkin Baik, dari saya bagaimana? sedikit Singkat. ada perbedaan pendapat dengan rekan Rasa Mala ini terkait dengan yang tadi dibicarakan. Sedikit kontradiktif sebenarnya kalau misalnya rekan Rasa Mala itu bicara tentang outlocker tadi, betul ya? Pasal 55 itu kan? Tapi tadi sebelumnya sempat disinggung bahwa itu adalah perintah yang disalah tafsirkan. Ya. Artinya secara tidak langsung, malah secara tegas dan jelas bahwa itu adalah perintah dari Verdi Sambo. Walaupun disalahartikan itu tetap kita garis bawahi sebagai perintah. Oke, ini menarik ya, bahwa ketika Bang Bernard mengatakan apapun maksudnya tetap ada perintah, sementara Bang Rasa Mala mengatakan perintah tapi tidak untuk membunuh. Sekiranya nanti hakim akan lebih condong atau mempertimbangkan pledoi siapa? Nanti mungkin Pak Suparji akan bisa menjawabnya, dua sisi akan kembali usai jeda berikut.